Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bersyukur kepada Allah pasti ditambahkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 80, wallahu ja'ala lakum mim buyutikum sakana. Allah menjadikan min buyutikum, dari rumah-rumahmu, sakana, ketentraman, sakinah, tentram. Jadi bawaannya syahdu aja gitu kan kalau udah masuk rumah. Allah menjadikan rumah-rumah fisik itu adalah rumah-rumah ketentraman batin. Amin ya rabbal alamin. Rumah fisik dalam bahasa Inggris itu house, tapi rumah batin bahasa Inggrisnya home. At home, nyaman gitu kan, tentram, itu at home. Allah menjadikan rumah-rumah fisik ini mudah-mudahan juga menjadi rumah ketentraman batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar rumah kita menjadi rumah sakanan? Bagaimana agar rumah kita menjadi home buat kita? Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jadikan rumah kita full apa Bapak Ibu? Full zikir. Masya Allah itu ya. Bukan hanya full musik, jedak jeduk gitu kan. The Bluetooth device ready to pair gitu kan. Wah itu ya, wah itu boleh aja, tapi harus lebih banyak zikirnya. Masuk rumah kita mengucapkan salam. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, siapa yang masuk rumah membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka Allah mudahkan rezekinya. Amin. Percaya nggak dengan Mbah Maimun Zubair? Percaya. Kalau nggak kepada ulama sepuh, kepada siapa lagi kita percaya? Masya Allah. Maka ketika masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca Al-Ikhlas. Setelah dengar itu, saya selalu membaca Al-Ikhlas tuh. Masuk rumah saya baca Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa? Sama dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Masuk rumah baca Al-Quran 30 juz, karena Qul huwallah ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallah itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah itu ya. Bayangin masuk ke rumah membaca Al-Quran 30 juz. Ya kalau Ustadz Muhaimin bisa 30 juz, mungkin 6 atau 8 jam barangkali begitu ya. Nah kalau kita bebusa mulut, daripada susah-susah mendingan kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Nggak susah-susah amaliyah dari beliau itu ya. Maka mudah-mudahan setelah ini kita pulang, namanya ngaji tadi gimana tadi pantunnya Ustadz Haikal, jalan-jalan ke pasar keranji jangan lupa beli belas 3 liter. Ya Allah ya, nggak apa-apa dah. Kalau kita sering ngaji, kita bakal cerdas dan pintar. Masya Allah. Ada aja yang dibawa pulangnya. Nggak usah ada yang dibawa pulang, ngaji aja. Kita tolabul ilmi, kita didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Amin ya rabbal. Semut, kucing, burung, doain orang-orang ngaji semua tuh. Alhamdulillah. Apalagi sekarang rupanya bertepatan dengan haul ya, Hadratus Syekh Guru Zaini Abdul Ghani, atau yang disebut dengan guru sekumpul. Kalau kita ke Kalimantan itu rumah-rumah isinya foto-foto beliau, karena memang beliau luar biasa. Sampai sekarang itu kalau pengajian berapa puluh ribu kiai itu. Masya Allah, muridnya saja guru Bakhit kalau ngaji, Masya Allah putih semua ya, sekian puluh ribu. Maka suatu saat ada seorang murid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, teman saya. Dia datang ke Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Lalu ketika disampaikan, Anda bergurunya kepada siapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Abhano. Lalu kata Tuan Guru, beliau berkata, beliau adalah lautan Thariqah. Masya Allah. Alhamdulillah. Namanya lautan itu nggak ada habisnya tuh. Digali habis nggak lautan? Enggak itu ya. Tapi kalau kolam diminta sebentar juga habis. Kalau lautan diminta keberkahannya nggak habis-habis tuh.
Lalu dua murid itu datanglah ke pengersa Abah Hanom ke Suryalaya. Belum ngomong apa-apa, pengersa Abah Hanom udah langsung ngomong, Guru Zaini Abdul Ghani adalah lautan ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah para ulama kita saling menghormati. Enak kalau begitu kan, saling menghormati, tenang. Yang ini bagaimana tentang ulama itu lautan toriko. Ulama ini menanggapi ulama ini lautan ilmu. Tuh akhlak adab guru-guru kita. Kalau ulama yang sesungguhnya begitu, nggak saling caci maki, enggak itu ya. Kalau yang gampang mencaci ulama itu, ya Allah, kita ngeri lah nyebutnya ya. Jangan, itu memecah belah umat, jangan ikuti yang ulama yang mulutnya sering mencaci maki ulama lain, jangan. Tapi lihatlah Guru Ijai, Guru Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, mulutnya apa? Itu isinya kebaikan. Pengersa Abah Anom, apa aja jawaban beliau, saya bager, gitu kan? Masya Allah baik. Bagaimana? Ini begini. Kalau ditanya itu begitu, baik-baik semua. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkah dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena para aulia itu jangan kira itu mati, bukan. Bal ahya, mereka itu hidup. Ketika kita sebut, ketika kita membacakan Fatihah buat beliau-beliau, itu sampai kepada beliau. Alhamdulillah. Dan bukan hanya sampai, ini ada kiriman nih dari rumah Mas Farhan gitu kan, buat aku, kata guru sekumpul. Beliau kira-kira balik doain nggak kira-kira? Balik doain. Nah, itulah manfaatnya kita mendoakan para wali. Maka tadi ada hadiah khusus, tadi dipimpin oleh Ustadz Muhyiddin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doanya juga kena kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, kalau ingin menjadikan rumah kita sakanan, sebagaimana surat An-Nahl ayat 80, yang pertama full apa tadi? Full zikir. Lalu ketika kita memasuki sebuah rumah, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha fi hinda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan. Ketika seseorang memasuk rumahnya dan dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, setan pun berkata, la mabit wala to'am, nggak ada, kita nggak bisa nginep di sini, kita nggak dapat makanan, sepi, asrep, pahit, kata setan gitu ya. Maka kita masuk rumah jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mau makan kita nggak zikir, itu setan nungguin, ini kira-kira Mas Farhan makan zikir apa enggak ya, gitu ya. Tapi kalau beliau kan nyantrennya aja di Lirboyo belasan tahun, Masya Allah. Ini sebenarnya enggak, saya cuma kalimatut tasyakur aja atas nama keluarga juga. Kalau mengenai ilmu sih ya beliau udah menyantrennya udah lebih lama daripada saya, alhamdulillah. Maka kalau perlu belajar kitab nih Bapak Ibu, nanyanya jangan ke saya, nanyanya ke Mas Farhan. Karena di Lirboyo saya menyantren di Asidikiyah. Asidikiyah itu alumni Lirboyo lah, beliau langsung ke Lirboyo, lama lagi menyantrennya. Nah, cuman kadang-kadang tawadunya nih kebangetan nih, gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya perkenalkan aja deh ya. Emang kadang-kadang kebangetan itu harus dipaksa kalau tawadu kebangetan itu ya. Sampai mana tadi? Tawadu kebangetan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah full zikir. Karena apa? Mathalul baitil ladzi la yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi kamathalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan rumah yang dipakai zikir dengan rumah yang gak dipakai zikir bagaikan orang hidup dengan orang mati. Tuh, maka disebut rumah kalau nggak dipakai zikir ini bagaikan kuburan, itu ya. Bahkan di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan sholat dan tilawatul Quran. Maka sholat, saya mau tanya, sholat banyakkan di masjid apa di rumah? Kalau di masjid paling faraid, maktubah yang wajib. Tapi kalau di rumah, sunnah-sunnah di rumah. Jadi banyakkan di masjid apa di rumah sholat?
di rumah itu duha berapa rakaat, tahajud berapa rakaat, gitu kan? Ada tasbih, kadang-kadang begitu kan? Ada sholat hajat, ada sholat awabin dan lain sebagainya. Itu di rumah itu dipakai buat sholat. Itulah cara mencahayai rumah kita. Maka yang pertama full zikir, yang kedua full ibadah. Rumah dipakai sholat. Yang ketiga, rumah yang terhindar dari maksiat. Nah itu ya. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara menjadikan rumah kita sakanan adalah singkirkan sebisa mungkin maksiat dari rumah kita. Itu baik maksiat mata maupun maksiat lisan. Kalau rumah kita jadi tempat ghibah, ya Allah, ini tempat maksiat. Maka kita harus saling mengingatkan. Kalau ada keluarga kita yang mulai ghibah, ghibah, begitu kan? Hati-hati, karena rumah udah dipakai sering ghibah, ini rumahnya jadi nggak berkah. Apalagi yang dighibah itu ulama. Daging ulama itu beracun. Kita ghibah ulama di rumah kita, ya Allah, sama dengan makan daging beracun, hancur kita. Itu ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nih fitnah akhir zaman nih. Orang gampang banget jelek-jelekin ulama tuh. Hati-hati jelek-jelekin ulama itu. Kita sama dengan makan daging beracun. Kiai, syekh dikata-katain macam-macam, ya Allah, di zaman sosmed ini ya Bapak Ibu ya. Jangan asal ikut, salah-salah kita bisa kena makan daging beracun. Atau share, enggak ngomongin cuman share, namanya berjamaah menjelek-jelekan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Mau ulama itu dari Indonesia, mau dari Tegal, mau dari Gresik, mau dari Yaman, terserah. Pokoknya ulama itu warathatul anbiya. Nah itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berapa tadi? Pertama apa tadi? Jadikan rumah kita full zikir. Yang kedua full ibadah. Yang ketiga terhindar dari maksiat. Masya Allah, ini kalau dengerin ceramah sambil makan nih begini nih ya, cepat masuk makanannya ya. Namanya itu namanya multitasking gitu ya, sambil makan sambil dengerin ceramah, tapi buktinya masuk tadi ya. Ingat tuh, Masya Allah, keseringan baca sholawat nih kayaknya nih ya. Ya Allah, Alhamdulillah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, bagaimana agar rumah kita ini, maksiat itu banyak ya. Maksiat itu saling menghina kepada pasangan juga begitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum linisaikum wa ana khiyarukum linisai. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri. Masya Allah, alhamdulillah. Suami jangan ngaku orang baik kalau istrinya nggak menganggap baik. Itu enggak, saya kata orang-orang baik. Tar dulu, istri ente bilang ente baik apa enggak? Itu ukuran pertama tuh. Yang kedua, orang tua menganggap baik apa enggak? Meskipun dapat sertifikasi baik, istri enggak, orang tua enggak baik. Yang ketiga, saudara-saudara, tetangga-tetangga, kata tetangga baik apa enggak? Nah itu ya. Tapi karena udah mulai mau turun hujan nih. Nah, jadi begitu aja, tiga. Yang satu, yang keempat adalah kalau rumah itu dijadikan tempat untuk silaturahim kayak begini, maka insya Allah, kenapa kok ini jadi rumah yang sakan? Karena orang silaturahim, suatu saat ada ibu-ibu kedatangan tamu, nggak seneng dia kedatangan tamu, lalu Rasul datang, sekarang besok undang tamu. Pas tamunya pulang, coba Mbak lihat Mbak, itu tamu itu pulang apa, bawa apa? Ternyata tamu itu pulang bawa ular, bawa kalajengking. Artinya apa? Kalau tamu datang ke rumah kita, sebenarnya dia sedang bersihin hal-hal negatif dari rumah kita. Alhamdulillah. Apalagi bukan hanya silaturahim, zikir, manakib, maulid. Masya Allah, ini rumah begini kalau nggak dipakai maulid, ini kebangetan namanya ya. Masya Allah, kalau nggak dipakai zikir, ini kebangetan. Karena apa? Paling enak untuk majelis-majelis. Tapi saya yakinlah wajah Mas Farhan aja udah wajah maulid nih ya. Wajah Mas Ul itu udah wajah sholawat itu ya. Masya Allah, itu bawaannya pengen maulid aja tuh bawaannya tuh ya. Masya Allah, ntar kalau nggak maulid kita tagih gitu ya.
Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kemegahan rumah ini bukan hanya di dunia, tapi kemegahannya juga nanti Allah berikan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena di zaman Nabi Nuh ada ibu-ibu nangis. Bu, kenapa bu? Mau nangis? Iya nih anak saya mati muda. Emang kenapa? Matinya kenapa? Masih muda udah mati. Emang umur berapa? 300 tahun. Masih muda mati umur 300 tahun. Kata Nabi Nuh, bu, 300 tahun tuh banyak. Masa banyak 300 tahun? Ntar umat akhir zaman umurnya paling 60-70. 300 tahun tuh nggak ada yang umur 300 tahun. Yang bener Nabi? Iya. Ya Allah, itu umat akhir zaman umurnya pendek banget ya Nabi. Saya mau nebak nih, pasti umat akhir zaman itu nggak sempet cari duit, ibadah terus. Salah. Umat akhir zaman malah nggak sempet ibadah karena cari duit. Ya Allah, masa Nabi? Iya. Saya mau duga lagi, pasti umat akhir zaman itu nggak sempet bikin rumah. Karena apa? Habis bikin rumah 60 tahun ditinggal sebentar banget gitu kan. Pasti nggak sempat bikin rumah. Terus tinggalnya dekat kuburan. Bener nggak Nabi? Salah. Umat akhir zaman itu berlomba-lomba bikin gedung, habis itu ditinggal mati. Tuh, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Pasti umat akhir zaman, wah akhirnya ternyata hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita cuman nempatin rumah sebentar. Tapi mudah-mudahan rumah ini kebawa sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kemegahan yang Allah titipkan kepada kita di dunia kita bawa juga sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah juga beri rezeki kepada kita berupa rumah yang megah di dunia ataupun di akhirat, dan rumah kita menjadi rumah yang Allah jadikan sakanan. Amin ya robbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan doa panjenengan sedoyo ini, doa semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin rumah ini insya Allah menjadi rumah yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.